Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang media WA ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah kewajiban suami istri. Perkenalkan, nama saya Ismat yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Rizky Septian, Ismatullah dan Tuti Alawiyah. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita sama-sama mengucapkan ayat Al-Basmalah. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Rizky Septian membacakan materi yang pertama. A. Pengertian hak dan kewajiban. Secara istilah, pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau perbuatan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subjek hukum. Jadi dalam hubungan suami istri di sebuah rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebaliknya, suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula sikap istri juga mempunyai kewajiban. Dengan demikian, kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak istri. Demikian juga, kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Alawiyah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam hak antara suami dan istri. Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri. Penjelasannya, pertama, hak-hak bersama. Hak-hak bersama antara suami dan istri adalah: yang pertama, halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lain. Yang kedua, terjadi hubungan mahram semenda, yaitu istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas. Demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya ke atas. Yang ketiga, terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan. Yang keempat, anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya apabila pembuahan terjadi sebagai hasil hubungan setelah nikah. Yang kelima, bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Yang kedua, hak-hak istri. Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, hak-hak kebendaan dan hak-hak bukan kebendaan. Hak-hak kebendaan itu yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah. Dan hak-hak bukan kebendaan itu misalnya sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Dan yang kedua, melindungi dan menjaga nama baik istri. Ketiga, memenuhi kebutuhan kodrat hajat biologis istri. Yang ketiga, hak-hak suami. Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan. Sebab menurut hukum Islam, istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan lebih diutamakan, istri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang saleh dan solehah.
Kewajiban ini cukup berat bagi istri yang memang benar-benar akan melaksanakan dengan baik. Namun, tidak dapat dipahamkan bahwa Islam dengan demikian menghendaki agar istri tidak pernah melihat dunia luar, agar istri selalu berada di rumah saja. Yang dimaksud ialah agar istri jangan sampai ditambah beban kewajibannya yang telah berat itu dengan ikut mencari nafkah keluarga. Hak-hak suami dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami istri. Penjelasannya yang pertama, hak ditaati. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa kaum laki-laki atau suami berkewajiban memimpin kaum perempuan atau istri. Karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan dari segi kodrat kejadiannya, dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya. Isi dari pengertian taat adalah: pertama, istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan. Yang kedua, taat kepada perintah-perintah suami kecuali apabila melanggar larangan Allah. Yang ketiga, berdiam di rumah tidak keluar kecuali dengan izin suami. Yang keempat, tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami. Yang kedua, hak memberi pelajaran. Bagian kedua dari ayat 34 Quran Surat An-Nisa mengajarkan apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa istrinya bersikap membangkang, hendaklah nasihat secara baik-baik. Apabila dengan nasihat pihak istri belum juga mau taat, hendaklah suami berpisah tidur dengan istri. Apabila masih belum juga kembali taat, suami dibenarkan memberi pelajaran dengan jalan memukul yang tidak melukai dan tidak pada bagian muka. C. Macam-macam kewajiban suami istri. 1. Kewajiban suami istri. Yang kedua, kewajiban suami terhadap istri. Yang ketiga, kewajiban istri terhadap suami. Dalam penjelasan kewajiban suami istri dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1997 tentang kompilasi hukum Islam, kewajiban suami istri dijelaskan dalam pasal 77 yang berbunyi, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Yang kedua, suami istri wajib saling cinta, mencintai, hormat, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain. Pasal 78 yang berbunyi, yang pertama, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Yang kedua, rumah kediaman yang dimaksud ayat pertama ditentukan oleh suami istri bersama. Kedua, kewajiban suami terhadap istri. Dalam kompilasi hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan dalam pasal 80 yang berbunyi, suaminya adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Yang kedua, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 81 tentang tempat kediaman yang berbunyi, yang pertama, suaminya wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya. Yang kedua, tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan. Yang ketiga, tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman dan tentram. Yang keempat, suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya. Pasal 82, kewajiban suami yang beristri lebih dari seseorang. Yang pertama, suami yang mempunyai istri lebih dari seseorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Yang kedua, dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istri dalam satu tempat kediaman. Yang ketiga, kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama, taat dan patuh kepada suami, pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman. Ketiga, mengatur rumah dengan baik. Yang keempat, menghormati keluarga suami. Yang kelima, bersikap sopan penuh senyum kepada suami.
Dalam kompilasi hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan pasal 83 yang berbunyi, pertama, kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Yang kedua, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Pasal 84 yang berbunyi, yang pertama, istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah. Yang kedua, selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya terhadap tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf A dan B tidak berlaku kecuali halal untuk kepentingan anaknya. Terima kasih. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan ayat alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.